selamat datang teman-teman. Sekarang kita jadi acaranya kita hashtagnya namanya nongkrong bareng karena kemarin itu webinar itu terlalu formal. Jadi mungkin ada banyak yang belum mandi, begitu pertanyaannya dibacain dia nggak mau buka videonya. Oke, ini menarik nih karena berkat telepon ini kalian pada ingat kan meme telepon yang kemarin itu, jadi banyak yang kangen sama jajan Pak. Salah satunya, apalagi udah ngeliat foto-fotonya Iki Kue nih, wah kayaknya kita mesti makan cenilnya di sini nih. Ya, tapi emang selama gue liputan di Passion Media ya, salah satu yang paling menarik adalah ketika ada masakan Indonesia yang disajikan secara modern. Gue inget beberapa kayak Nusa Gastronominya Chef Ragil, itu keren banget sih. Dia research-nya juga gila-gilaan, dan masakan biasa dibikin jadi fine dining. Terus kedua, gue juga tahun lalu ini yang paling keren tuh menurut gue jamu. Jamu itu ada yang bikin versi modernnya. Contohnya kayak acara Aki, kue ora jamu, bisa juga kita ajaknya edisi depan. Nah, kali ini kita mau hadirin namanya Iki Kue ya. Buat orang di luar Jawa mungkin nggak tahu ini namanya Iki itu ini. Bener nggak? Betul. Ini kue. Iya. Lagi tren pakai nama-nama yang Jawa gitu, kayak kopi, tuku gitu. Nah, ini juga kita hadirkan Iki Kue karena menurut kita salah satu jajan pasar yang menarik karena owner-ownernya masih muda, seumuran kita ya kira-kira ya. Dan presentasinya modern nih. Nah, kita mau tahu lagi tentang bisnis, tentang jajanan pasar, apa peluang dan tantangannya, terus semoga kalian bisa dapat pengetahuan dan inspirasi ya, terutama buat, ini kalau gue lihat tadi banyak yang kalangan pengusaha baru nih. Mungkin mereka pingin tips-tips kalau misalkan usaha jajan pasar itu gimana sih. Itu juga salah satu target market utama kita sih. Ya. Oke, kita mulai lagi sekarang. Ini bisa diceritain nggak awal berdirinya sama konsep dan model bisnisnya Ukikue itu gimana sih? Siapa yang mau jawab? Silahkan. Aku deh yang jawab deh ini. Jadi Iki Kue itu sebenarnya dimulainya itu akhir tahun 2015. Itu pertama kali aku meeting ketemu sama Laura. Jadi kita tuh sebenarnya bukan teman, bukan saudara, memang jodoh aja, nggak tahu gimana. Yang ya buat yang mau punya pacar, kalau jodoh bisa ketemu juga, nggak tahu gimana caranya. Jadi nggak sengaja kita ketemu, lalu waktu itu Laura bawa kue gitu, dan aku waktu itu lagi diundang ke acara pesta, terus ketemu kue ini. Terus aku tanya sama yang undang pesta, ini siapa nih yang bikin gitu. Terus diinfo, oh ini si Laura gitu. Oh oke, ya kapan deh ajakin ketemu gitu. Nah ya udah sejak itu mulai kita ketemu, mulai meeting, karena waktu itu kan background dari keluargaku itu memang udah di kuliner makanan Indonesia kan, dan kita memang butuh mulai mau mengembangkan ke arah kue-kue tradisional gitu. Dan Laura sendiri dengan background-nya dulu juga pernah punya restoran Indonesia juga, jadi secara nggak langsung kita match gitu. Dan setelah ketemu, kita mulai pelan-pelan dari misalnya supply ke satu cabang dulu gitu. Sampai akhirnya bisa supply ke sekitar 13 cabang restoran yang waktu itu yang bisnis yang keluargaku ada gitu. Ternyata nggak hanya berhenti di situ. Di tahun 2016 akhirnya kita decide, oke deh kita partneran, dan kita mulai mengembangkan untuk ke masyarakat yang lebih luas. Jadi di daerah Tangerang sama Jakarta sampai hari ini. Jadi ya memang background keluarga dan dari kecil memang udah dikenalin ke makanan Indonesia gitu, dan harusnya si Lala juga sama sih, mamanya dari Laura kecil juga udah masak kue-kue tradisional terus gitu. Jadi kita ya otomatis jadi cinta gitu loh sama makanan-makanan Indonesia ini gitu. Jadi 2016 Januari akhirnya kita mulai Iki Kue itu berdiri. Sarina, bisa tolong dikasih tahu dong, kan nggak semuanya tahu siapa nih, maksudnya usaha orang tuanya apa nih namanya nih? Oh, dulu ibuku itu foundernya Dapur Solo. Jadi ya kalau pernah coba ada di Sunter, ada di Panglima Polim. Jadi ya makanan khas Jawa. Kalian beneran orang Solo nggak sih? Aku orang tua benar-benar orang Solo. Aku sendiri lahirnya sih di Jakarta. Cuman dari kecil ya karena orang tua bahasanya ngomongnya bahasa Jawa, jadi ya otomatis
ngerti dan tiap hari ya makanannya makanan Jawa gitu loh. Jadi Apa dulu kita? di dapur Solo pun hampir setiap hari makan makanan dapur Solo gitu loh. Ya 2 hari sekali pasti makan. Dan ya sama lah di Kikue ya kita tiap hari juga hampir nyicipin kue-kue kita ini. Oke nih, biasanya kan anak muda tertariknya sama item-item pastry modern nih kayak makaron, entremet, dan belakangan ini lagi banyak yang sourdough ya. Kenapa kalian milih jajan pasar? Ini nggak umum nih. Ini aku yang jawab ya. Halo semuanya, dan Laura. Kalau saya di Kikue dengan keterangan dari Karina tadi memang lebih banyak di bagian produksi dan operasionalnya. Karena latar belakang dari ibu saya, dari saya lahir juga kayaknya udah nyium bau kue. Nah, kenapa kita milih ini? Itu sangat dekat dengan latar belakang kita. Seperti tadi Karina bilang, kalau Karina udah makan makanan Jawa dari kecil, kalau aku kayaknya udah makan kue basah nih dari kecil. Itu benar-benar mama tuh emang doyan banget makanan Jawa. Selain mama, nenek juga suka gitu. Jadi udah turun-temurun tuh emang senang bikin kue jajanan kue basah ini. Gitu. Kenapa milih? Karena emang alasan pribadi, kita mau meneruskan. Dan kita juga lihat peluangnya itu sebetulnya lumayan besar buat jajanan tradisional ini. Jadi kita memutuskan, oke kita terusin. Karena kalau bukan kita yang kerjain, siapa lagi? Ya kan? Jangan nanti kalau diklaim sama negara lain nih, oh ini dari negara ini datang, terus abis nanti baru kita, bukan dari Indonesia. Nah sebelum itu kita mulai duluan dong, ya nggak sih? Nah itu peluangnya apa yang lu lihat? Kenapa lu bilang bisa peluangnya besar? Karena coba kalau misalnya aku tanya ini nanti panelnya dibuka ya, sebetulnya banyak nggak sih yang mau kerjain gitu, jajanan tradisional? Karena kadang-kadang mundur duluan karena jajanan tradisional kita itu dekat sekali dengan keluarga kita. Kita buat jajanan tradisional di rumah masing-masing, ya kan? Kita ngeliatnya kalau nggak di pasar, makanya kadang-kadang dibilangnya jajanan pasar. Kalau nggak kita buat di rumah buat kita makan sendiri. Dan tiap keluarga itu punya seleranya masing-masing. Jadi kadang-kadang kalau kita mau bawa kayak makanan sendiri itu di acara keluarga juga yang enggak ini bikinan siapa, ini lebih enak, gini-gini. Jadi kayaknya malu duluan gitu loh kalau mau ngeluarin ke jajanan pasar kita. Jadi kayak kalau mau mulai sesuatu dengan jajanan pasar, kok kayaknya buatan rumah kayaknya nggak bisa dijual. Kadang-kadang ada yang gitu tuh. Jadi kayak takut duluan gitu loh sebelum mulai. Tapi ya kenapa enggak? Justru karena lama-lama nggak ada yang mau kerjain, ya mesti ada yang kerjain. Kalau nggak lama-lama hilang, ya kan? Dan karena jarang yang mau ngerjain, ya berarti peluangnya besar untuk jajanan pasar ini. Dan sebenarnya marketnya sendiri secara bisnis sangat besar. Kenapa? Karena ya penduduk Indonesia itu kita ada 270 juta orang kan gitu. Dan itu market yang sangat besar sekali gitu. Dan ini ya makanan Indonesia gitu. Jadi sebenarnya disitulah kita melihat ada peluang yang baik gitu. Oke, ini gue pengen tahu nih subjektif aja ya. Menurut kalian definisi jajan pasar tuh apa sih pembatasannya biar nggak melebar kemana-mana nih? Kalau buat saya jajanan kita bilangnya jajanan tradisional ya, jajanan Nusantara deh bilangnya. Kue tradisional. Kue tradisional ya, kue tradisional. Kue tradisional karena namanya tradisional, kalau buat saya itu beneran yang bahan-bahannya itu emang tumbuh di Indonesia. Jadi di tanah kita sendiri. Jadi kebanyakan pasti yang mengandung tepung beras, tepung ketan, tapioka, karena Indonesia itu sangat kaya dengan tepung-tepung ini. Dan bahannya emang kita tumbuhkan dan kita olah semua sendiri di sini. Jadi kalau buat saya sendiri, ya singkong. Singkong lebih lagi. Di mana-mana tuh pasti nggak ada makanan, nggak ada nasi, gantinya singkong. Sekarang juga dibuatnya jadi bentuknya jadi macam-macam kan, kue atau dimakan langsung. Jadi yang kebanyakan itu, yang bahan-bahannya emang tumbuh di Indonesia sendiri. Itu jajanan tradisional kita. Oke. Ini kan kalau jajanan pasar tau gue banyak sejarah dan cerita menariknya ya. Coba sebutin satu aja yang buat lu paling menarik. Satu doang nih, banyak kok jajanan pasarnya. Jajanan pasar lagi. Tiga deh. Yang paling menarik nih sekarang pepon, yang tadi disebut. Betul. Kenapa? Pepon datangnya dari Jawa sih ya sebetulnya. Kalau kue jajanan kita itu banyak yang mengandung makna. Kue yang kita buat itu mengandung makna. Kalau klepon, ini kan aku suka riset sendiri gitu kan ya, asalnya dari mana. Warnanya hijau,
itu karena menandakan hidup, karena tanaman hijau, ya kan? Dan bentuknya bulat karena hidup terus berputar. Kelponnya ada kelapa parutnya, artinya hidup itu tidak selalu mulus, pasti ada gerujulannya. Gitu loh. Dan kelpon itu kan direbus. Kalau misalnya direbus, itu artinya kita dalam hidup ya direbus dulu nih, sebelum manisnya. Nah, itu makna dari kelpon tuh, yang buat aku sih sangat menarik nih. Sekarang ini. Iya, itu ada maknanya ya setiap makanan kita. Kalau kelpon gitu. Satu lagi kalau misalnya dilihat dari sejarah, itu sosis Solo. Nah, ini kalau dari sejarah, ini boleh coba lebih diperdalam lagi nih, karena asalnya masih agak kurang jelas. Ada yang bilang, karena waktu itu ada orang Belanda yang kangen sama sosis. Jadi, minta yang biasa yang di dapur, bisa nggak dibuat yang mirip seperti ini nih? Nah, muncullah sosis Solo. Ada juga yang bilang kalau misalnya itu terapan kita sendiri dulu, Sunan Pakubuwono X katanya yang buat, karena mau makanan yang mirip sama yang Belanda ini suka bawa, si sosis itu. Makanya muncul namanya sosis Solo. Jadinya gitu, kalau misalnya ada yang mau perdalam makanan tradisional, boleh juga. Kita juga tertarik sama sejarah-sejarahnya kue ini. Jadi gitu, tiap makanan tuh pasti punya makna nih kalau kita di sini, apalagi kue. Dan kalau buka website kita tuh kan kita ada jenis kue tuh. Biasanya di tiap jenis kue itu ada, kita taruh ada cerita-cerita unik sih di background itu. Iya, di website kita ada. Ya. Gue malah nggak sempet tuh ngekliknya. Nah, ini kalian sempet bikin Gatot Kaca setinggi 5 meter nih. Sebelum gua tanya-tanya, kita playback dulu videonya ya. Boleh? Silakan. Oh, gila, tinggi banget tuh. Itu bisa kalian cerita sedikit nggak sih? Agak lagi ya? Nggak apa-apa lah. Ini bisa cerita sedikit nggak itu ceritanya gimana? Itu tuh proyek Candi Prambanan sebenarnya. Karena itu kita diinfo bahwa di-approve project itu dan harus bikin itu dalam waktu beberapa hari doang gitu. Dan kita benar-benar bikin itu 24 jam untuk mendirikan Gatot Kaca itu. Jadi sebenarnya project itu dimulai di 2018. Aku ketemu sama Erika HM, chef muda Indonesia, dan fotografer Indonesia juga namanya Denny Chan. Jadi mereka diundang sama Beppu Art Month di Jepang untuk submit foto bertema Indonesia gitu. Dan mereka sebenarnya mau bikin Gatot Kaca gitu. Cuman gimana ya biar unik gitu. Nah, tiba-tiba Erika HM kepikir, oke deh coba bikin dari kue tradisional jajan pasar gitu. Dan kebetulan kita kenal, Erik ngajak gitu, yuk collab bareng untuk supply jajanannya gitu. Jadi proyek pertama itu kita bikin sekitar 1,8 meter dan difoto dan akhirnya dipajang di Jepang gitu. Nah, di 2019 aku ketemu oleh tim pendidikan dan kebudayaan Kementerian, dan mereka sedang mengadakan Pekan Kebudayaan Nasional itu. Jadi mengundang anak-anak dari seluruh sekolah di Indonesia untuk datang ke Pekan Kebudayaan Nasional.
Dan dia ditanya, apa nih yang kontribusi yang bisa dilakuin gitu. Nah, yang aku kepikiran ya si Gatot Kaca ini gitu, karena benar-benar melambangkan kekuatan Indonesia gitu, dan dibuat dari kue-kue yang beraneka ragam. Jadi kita pakai kue itu sekitar hampir 3.000 kue dan ratusan jenis, sampai puluhan kilo ketan beras. Tapi kue ini kita bentuknya aja sih yang kita miripin. Jadi kita nggak benar-benar pakai misalnya daging gitu loh, karena kan buang-buang makanan dan mahal juga gitu. Jadi benar-benar yang bentuk luarnya kita bikin semirip mungkin sama kue-kue tradisional Indonesia. Dan akhirnya kita decide gimana nih ya biar bisa masuk Muri gitu. Dan kita tanya kalau 5 meter sebenarnya itu agak project hampir mustahil gitu, karena nempelin kue ke papan setinggi 5 meter itu kan sesuatu banget kan gitu. Akhirnya itu kolaborasi dan ya dengan bantuan ada tim-tim sipil juga termasuk ayahku gitu, dan akhirnya kita bisa mendirikan itu berdiri tegak dan kuenya itu nggak jatuh gitu loh. Dan itu dipajang selama seminggu sih kemarin itu di Pekan Kebudayaan Nasional gitu. Itu Dan bisa awet ya? Kita ya memang kita semprot pilok sih pasti ya, kalau dan kita touch up juga, jadi kalau udah ada yang mulai basi kita harus ganti gitu. Dan itu akhirnya kita dapat rekor Muri untuk itu, untuk Gatot Kaca kue ini. Nextnya mau bikin apa lagi? Besar ya bikin ini. Sebenarnya kemarin itu kita sempat mau ada project, kita mau bikin kayak semacam candi Borobudur gitu dari kue dan 3D gitu. Waktu itu sempat untuk acara di Prancis, cuman di Paris, tapi tiba-tiba COVID gini jadinya gagal deh. Ya semoga ke depannya. Oke, ini gue mau mewakili orang-orang ya. Salah satu kesulitan terbesar setahu gue nih, kalau usaha jajan pasar itu kan shelf life-nya singkat banget kan ya. Kalian antisipasinya gimana sih? Apa emang begitu nature-nya? Iya, kuenya memang tidak tahan lama, karena kue kita itu memang tidak pakai bahan pengawet, banyak mengandung kelapa, jadi santan atau kelapa parut. Jadi paling lama ya 1 hari itu. Kalau misalnya kita buat dari pagi, ya berarti sore atau malam, tergantung disimpannya itu gimana, pasti udah kadaluarsa. Sebetulnya sih ya, kalau misalnya mau sedikit effort, ditaruh, kalau misalnya mau makan besoknya, kita taruh di kulkas atau di chiller, dan besoknya kita hangatkan lagi dengan dikukus, itu masih bisa loh. Jadi kayak kue-kue lain, kalau misalnya kue cake gitu kan, kadang-kadang kita nggak makan, kita taruh di kulkas, udah pasti rasanya bakalan beda sih. Dan memang kalau misalnya cake itu kan kita keluarin lagi, dia tunggu bentar, udah bisa dimakan. Kalau jajanan pasar, apa ya, jajanan pasar mulu ya, kue tradisional, itu kalau misalnya kita masukkan kulkas, kita keluarkan lagi, kita kukus sebentar, juga masih bisa jadi dimakan lagi. Jadi tergantung handle kuenya itu gimana juga. Kalau ditanya paling enak, memang kalau dimakannya fresh. Jadi hari itu dibuat, ya udah dimakan kira-kira sebelum sore. Nah, untuk kita di sini, itu pesanan itu dari pagi sampai sore, kadang malam. Shift kita tuh banyak. Shiftnya itu sebelum corona itu 24 jam. Kalau sekarang kita agak kurangin ya. Jadi kan orangnya juga kerjanya kan nggak penuh-penuh banget nih. Dapur produksi kita 24 jam. Iya. Shift-nya itu saling timpa-menimpa gitu. Jadi kalau misalnya yang ini belum selesai, udah ada orang lain lagi yang datang. Terus abis itu udah ada orang lain lagi yang datang pas yang ini selesai. Karena emang bahan-bahannya itu ya mesti dijaga. Ada yang mesti direndam 6 jam, terus abis itu shift selanjutnya diinfoin nih, yang ini jam segini udah selesai direndam, baru bisa diproses. Jadi kalau misalnya ada pesanan, itu juga kita selalu tanya, kalau misalnya ada yang pernah pesan kayak kue nih, pasti pertanyaannya banyak. Mau dimakan jam berapa, Bu, Pak? Terus abis itu, kalau misalnya mau diantar lagi, kira-kira mau diantarnya jam berapa? Kita perlu tahu jamnya, jadi kita tahu jam berapa kita juga mulai buat di sini. Kapan kita mulai goreng, kapan kita mulai kukus. Jadi kita bisa mungkin kita dekati dengan waktu kue itu akan dikonsumsi. Jadi supaya untuk customer juga bisa menikmatinya tuh yang saat-saat freshnya itu lebih lama. Okay. Dan sebenarnya sih di suhu ya, La, kayaknya kuncinya.
Iya. Kayak ngukus dengan suhu yang panas banget itu. Ya kalau di luar aja misalnya baru dibikin, kita buat subuh, terus habis itu dibawa, di backpack itu seharian, sorenya udah pasti basi. Tapi kalau misalnya kita buat subuh nih, ya taruh masuk dalam kantor, ya cuma ditaruh di ruangan AC, terus sampai sore ke malam pun juga masih bisa dimakan. Di santan itu kita benar mesti jaga suhu AC, atau suhu ruangan lah, kita suhu ruangan yang adem itu juga masih nggak apa-apa. Suhu AC ya bagus, kuenya juga jadi nggak terlalu keras dan masih enak kalau misalnya dimakan. Tapi secara proses dan handling juga itu penting banget. Jadi sehigienitasnya gitu. Jadi minimize kepegang-pegang tangan gitu kue itu. Karena kan kalau udah kepegang tangan kan bakterinya otomatis berkembang kan gitu. Kenapa banyak kue itu cepat rusak gitu. Dan juga misalnya kayak ngukus kelapa gitu. Kalau suhunya harus panas, benar-benar panas gitu. Kalau suhu ngukusnya tuh nggak terlalu panas, gampang basi juga kelapanya. Gitu. Jadi ya hal-hal seperti itu penting banget sih untuk kue-kue tradisional ini. Ya, karena suka ada ketakutan nih kalau misalnya kebanyakan kita suka nemuin kue tradisional itu kan emang di pasar. Nah di pasar, oh ini siang kok saya beli udah basi karena ada kelapa parutnya. Orang paling takut kalau misalnya ada kelapa parutnya. Itu karena kalau misalnya dia di pasar, nah kebetulan jualannya di pasar kan, kuenya bawa beli kelapanya fresh, itu beneran kelapa fresh yang dimakan. Sedangkan kalau misalnya mau tahan lama, itu kelapa ini tuh mesti dikukus dulu sampai tanak. Kukusnya juga mesti sampai tanak. Kalau kukusnya nggak tanak juga pasti basi. Kukusnya tuh mesti tanak, tahan lama dia. Yang mau simpan di kulkas, buat besoknya lagi juga masih nggak apa-apa sebetulnya. Jadi beneran dari cara penanganan kuenya, kita taruhnya juga di mana, sebetulnya tuh kue ya lumayan tahan lama gitu loh, nggak benar-benar pendek seperti yang kadang-kadang orang pikir. Nah, pertanyaan gue ini kan kalau misalkan skala produksinya udah mulai lumayan besar nih, kita kan mulai pakai mesin ya. Tapi pertanyaan gue kalau buat kue tradisional ini emang ada mesinnya ya? Kan buat meminimalisir, pokoknya minimalisir. Kue itu jawabannya iya dan enggak. Di sini mesin kita juga masih setengah manusia. Tapi memang ada beberapa kue itu yang kita selalu cari cara baru supaya kita bisa memproduksi kue lebih cepat dan dalam skala yang besar. Kalau misalnya semua dibuat dengan tangan, itu pasti nggak keburu. Ya kan? Karena pesanannya itu kadang-kadang banyak dan dadakan. Jadi ada beberapa mesin, misalnya mesin steamer yang besar. Nah, itu kita bisa pakai itu untuk beberapa kue tertentu. Mixer yang besar. Ya, mixer yang besar. Itu oven juga pasti ada yang besar. Penggorengannya mesti banyak. Jadi kalau nggak dalam skala besar atau kecil-kecil tapi banyak bahan yang dipakai, benda yang dipakai kayak kompor mesti banyak gitu. Kita tidak bisa saat ini kita belum bisa menghilangkan faktor manusianya benar-benar 100%, ya, karena kue tradisional itu memang ya seperti tadi datangnya dari rumahan, pasti ada sentuhan tangan yang membuat kue itu jadi seperti itu. Tapi sebisa mungkin proses yang kita bisa cut dengan mixer, dengan blender, dengan ya mesin steamer itu ya sebisa mungkin kita pakai itu untuk cut waktu produksinya. Gitu. Dan kita juga mesti mengharapkan nih sekarang ini lebih banyak mesin yang bisa dipakai untuk produksi kue tradisional, karena jujur saya bilang sekarang ini mesin yang untuk khusus produksi kue tradisional itu agak kurang diangkat dan kadang suka kurang bisa ditemui. Kalau misalnya kita pergi ke pameran-pameran itu ya, alat-alat masak, alat-alat kue, kita suka cari alat buat bikin Ambon yang banyak kayak gimana nih, nggak ada, nggak nemu. Aku mau buat ini yang banyak gini-gini, nggak ada. Jadi kadang-kadang dengan produsen mesinnya itu kita malah jadi suka ngomong dan kita berusaha membuat mesin seperti yang kita mau gitu supaya hasil akhirnya itu jadi seperti yang biasanya, kualitas seperti biasanya gitu. Tapi sebisa mungkin sih kita udah tidak perlu pakai saring-saringan yang manual atau tumbuk-tumbukan kan. Kalau ubi biasanya harus ditumbuk supaya halus. Pakai mixer sekarang bisa lebih cepat. Jadi gitu-gitu. Jadi dari hal-hal yang kecil bisa lebih mempercepat produksi dengan mesin yang ada, ya kita pakai itu mesinnya.
Nah, pertanyaan gue, kalau misalkan ada orang yang pingin usaha jajan pasar kue tradisional dan pingin belajar gitu, itu mereka mesti kemana ya? Itu pertanyaan yang menarik juga buat saya nih. Coba saya mau tanya lagi ntar ke panelisnya. Pengen tahu deh, kalau misalnya di SMK sekarang ini Tata Boga, itu udah ada belum ya kurikulum kue tradisional? Kayaknya kemarin kalau misalnya saya lihat itu makanan Nusantara ada, tapi masakan. Tapi kalau kue kayaknya masih kurang. Dan kemarin ini pas kita baru mulai usaha nih, ini agak-agak sedih juga sih. Kita kan mulai usaha kan nyari orang, gitu kan. Terus kan interview beberapa. Nah kita mau nih, ini kamu mau nggak jadi mulai sama kita sekarang? Jujur kalau misalnya kita mulai sih pasti ya emang upah tidak bisa terlalu besar ya. Cuma kalau misalnya kita mulai dari awal dan dia udah ikut, sebetulnya peluangnya itu lumayan besar untuk kita ke depannya. Pasti sekarang ini posisi udah lumayan gitu deh. Makanya kita tawarin. Karena latar belakangnya itu waktu itu juga ada dia Tata Boga. Nah pas ditawarin dia nggak mau karena masih menunggu, ini belum ada jawabannya nih ya, masih menunggu dari interview di tempat lain yang kerjanya di hotel atau kayak di chain restoran yang mana gitu. Pas dibilang jajanan pasar, kue tradisional, mau bikin ini, kayaknya enggak deh gitu. Itu udah beberapa kali loh aku sampai ketemu orang, kayak agak-agak sedih juga nih, mana nih yang mau belajar kue tradisional gitu. Kita carinya di mana nih orang-orangnya gitu, kenapa sih kok kurang tertarik gitu loh untuk membuat kue tradisional. Ini masukan juga buat orang-orang yang bergerak di dunia pendidikan mungkin ya. Karena ironisnya gini nih, gue kalau misalkan ada orang nanya ke gue, lu belajar pasar di mana, gue bisa tunjuk beberapa sekolah. Tapi kalau jajan pasar, gue bingung sendiri sih. Karena tau gue jajan pasar itu kan yang bikin kayak orang-orang ibu-ibu rumah tangga. Dan mereka nggak se-open itu kan. Kadang-kadang juga resep rahasia keluarga lah gitu istilahnya. Exactly. Nah, sekarang ini kita jadinya resepnya Iki Kue sih. Soalnya kalau ibu-ibu, dan jujur kita sekarang memang banyak ibu-ibu yang kerja. Gitu. Jadi kita waktunya juga dibuat agak lebih fleksibel, gimana karena ibu-ibu kan punya anak dan punya kepentingan sendiri ya di rumahnya. Tapi apa yang mereka bisa buat di rumah, itu lain dengan cara kita buat di sini. Karena di sini kita ukuran juga standar. Kalau misalnya kita mau masuk ke restoran atau hotel, pasti mereka nanya berat dan panjang ukuran kue itu semuanya ditanyain sampai detail. Nah, kita berusaha ya dengan ukuran yang kita kasih ini, tiap kali kita supply, pasti ukurannya mesti sama. Jadi mereka harus belajar dengan teknik gimana supaya kue yang dibuat, jadi bisa satu macam kue itu bisa 5 orang yang buat, tapi ukurannya sama semua dan rasanya sama semua. Nah, itu kalau misalnya kita di rumah, ibu-ibu kan terserah dia, kan resep kadang-kadang nggak ada. Gitu. Resepnya tuh pakai resep agak-agak gitu. Kayaknya ini kurang asin, tambahin ini dikit, ini. Kalau di sini kan nggak bisa, semuanya mesti standar. Gitu. Jadi kalau misalnya ada ibu-ibu yang kerja itu juga agak belajar lagi gitu ya, gimana caranya kamu produksi supaya tetap sama kayak gini, supaya enak. Dan kita juga ada beberapa orang itu yang datangnya bukan yang dari sekolah yang di Jakarta, malah dari yang di Jawa gitu, yang anak-anak muda. Dan itu semua kita benar-benar training dari awal banget, karena ini malah ada yang belum pernah masuk ke dapur sama sekali. Gitu. Jadi kita cari-cari orang itu malah dari orang yang mau belajar deh. Karena dari awal mereka kerja, kalau aku dulu ya pribadi, tiap minggu itu orangnya itu pasti aku panggil, terus lihat kemajuannya sampai mana, dan dia mau belajar apa. Jadi aku tanya juga ke orang yang bukan, kamu mesti begini, tapi kamu mau belajar apa coba di sini. Jadi aku pengen lihat dia tertarik juga nggak dengan kue yang mana. Gitu. Nah, biasanya kalau lebih serak dengan kue yang ini, dia buatnya juga lebih dengan hati gitu ya, seneng buatnya, cepat, bagus. Jadi kalau saya cari sekarang orang ya kita banyak interview dan kita ada masa percobaan, kita lihat buat kita cocok apa enggak dan buat orang ini juga cocok atau enggak nih kerja di Iki Kue. Masa percobaan kira-kira 3 bulan. Kalau saya cocok ya dia langsung terus. Sampai sekarang juga kita masih ada yang kerja dari benar-benar awal ikut nih dulu mulai di rumah sampai sekarang masih ada di sini orangnya. Jadi harus ada passionnya juga nih. Kalau misalnya mau kerja di sini. Buat menjawab pertanyaan, jadi kalau ada yang mau belajar Iki Kue, siapa tahu nih Iki Kue lagi buka lowongan magang kayak atau lowongan boleh kerja apa gitu. Iya. Nah, ini yang penting. Ya. Tapi ya memang kembali lagi sebenarnya menurut aku juga kita ini tugas kita bersama sih untuk mengangkat derajatnya kue Indonesia ini gitu. Karena kalau dari anak-anak muda ini sekarang
generasi kita ini nggak mau mengangkat derajatnya kue-kue kita ini sendiri gitu, ya lama-lama either kue tradisional itu punah atau ya nggak bisa berkembang gitu. Sedangkan negara-negara lain kue-kuenya itu bisa di-appreciate, bisa orang tuh mau bayar mahal untuk menyicip-icip kue itu gitu. Sedangkan kita sendiri sebagai orang-orang Indonesia yang punya kue yang sangat beraneka ragam ini nggak bisa appreciate gitu. Mungkin orang-orang luar negeri justru sebenarnya kayak ini eksotik banget kan kue-kue kita gitu kan. Tapi kita sendiri nggak ada yang mau nggak kepengen belajar, nggak kepengen mengembangkan gitu, sehingga ya lama-lama pasti ketinggalan gitu. Dan sebenarnya ini ya pemerintah juga harus bantu kita juga sih gitu, karena ya jujur aja makanan Indonesia pun saat ini kan kita punya pendidikan khusus. Dan ini ya kue apa untuk jadi kurikulumnya tuh nggak ada gitu, belum ada. Jadi ya memang PR dari berbagai macam pihak lah. Oke. Ini kalau gue boleh sharing dikit, beberapa tahun belakangan ini kan masakan Indonesia lagi booming banget nih. Gue beberapa kali diundang fine dining gitu dengan menu-menu Indonesia. Dan yang gue tungguin tuh sebenarnya ada nggak sih kue tradisionalnya, tapi sayangnya jarang nih. Ini siapa tahu pihak-pihak hotel mau bikin fine dining lagi, mungkin bisa ditambahin tuh item-itemnya. Karena lebih banyak yang kita bikin sop buntut secara modern, rendang secara modern, tapi kalau jajan pasarnya agak jarang. Oke lah. Terus ini ya pertanyaan gue mewakili pertanyaan banyak orang nih. Semasa pandemi kan makin banyak orang beralih profesi jadi jualan makanan nih. Sebenarnya buat kue tradisional ini peluangnya seberapa besar sih? Ya seperti tadi yang udah dibahas di awal sih, peluangnya pasti besar karena marketnya sendiri besar gitu, karena populasi penduduk kita besar gitu. Tapi ya di masa pandemi ini memang kan dengan adanya situasi yang tidak menentu gitu kan, dan ya memang pasti mengalami kendala gitu. Dan apalagi sekarang banyak sekali dari ibu-ibu sampai semua orang kalau nggak ada kerjaan di rumah bikin makanan dan akhirnya mau jualan gitu kan. Tapi ya kembali lagi marketnya tetap ada karena secara produksi kan kualitas itu pasti memang beda ya gitu. Maksudnya kita secara kue standar hygiene-nya memang benar-benar beda, mungkin ya berbeda gitu dengan yang benar-benar yang rumahan sekali mungkin gitu. Dan dengan sebenarnya diangkatnya PSBB ini sebenarnya juga sudah mulai bergerak lah gitu orang-orang untuk memesan lagi gitu, untuk order lagi gitu. Jadi ya memang pasti mengalami challenge yang besar gitu, tapi so far sih kita ya bertahan hidup gitu. Jadi ya dengan promosi, kerjasama dengan media, dengan orang-orang lain gitu, dan kadang kolaborasi gitu. Nah itu yang sangat penting sih saat ini kayaknya, kolaborasi dengan sesama pebisnis makanan juga gitu, atau minuman. Dan masa corona ini, kalau misalnya ada yang mau mulai di rumah, itu sekarang ini cocok banget sih. Karena kan kita memang nggak bisa kumpul-kumpul di luar kan. Jadi kalau misalnya mau mulai dengan alokasi di rumah, terus dikirim pesan dengan PO, H-1, H-2, besoknya dikirim, udah bisa mulai nih. Apalagi dengan adanya Gojek, Grab itu lumayan membantu kan. Bisa diambil dari lokasi terdekat. Di mana beli talam yang paling dekat, sini antar. Bisa. Banyak yang nyari makanan loh sekarang ini. Ya, cuman yang harus dijaga pasti kan kualitasnya aja gitu. Yeah. Harus mengutamakan ya higienitas ini gitu. Karena kalau saat ini ya memang pasti nomor satu orang mencari yang jelas bersih dan bisa dipercaya lah gitu higienisnya. Ya, dan dibantu dengan penampilan di media juga ya. Karena kan orang melihat dari mana kalau nggak dari media sekarang ini. Nggak mungkin kan didatangin juga rumahnya kan. Jadi perlihatkan dengan
IG atau dari website atau gimana, gini loh cara kita produksi, seperti ini loh produk yang kita tawarkan dan akan kita kirimkan. Itu sekarang komunikasinya memang harus seperti itu. Oke. Ini pertanyaan terakhir dari gue, sisanya udah ngantri banget yang nanya nih. Coba kalian kasih tips dong kalau misalkan orang-orang yang menjualan itu tipsnya gimana? Karena sekarang ini kan yang lagi ngetren produk-produk yang sifatnya bisa dikirim dan frozen ya. Apakah kue tradisional ini bisa di frozen? Silakan Laura atau Karina. Ya, sorry. Kirain Karina mau ngomong. Jadi kue-kue kita tuh ada yang memang di frozen di sini karena kita produksinya lumayan banyak, jadi kadang ada yang disimpan kan. Nah, sejak mulai masa COVID ini kita mengeluarkan packaging frozen juga. Kalau misalnya mau berniat bisnis di khususnya kue tradisional ya, kalau aku bilang sih yakin aja kuenya itu bisa diterima dengan customer di sekitar lingkungan kamu. Karena kue tradisional ini tuh sangat localized. Jadi kita sekarang ini nih Iki Kue pasarannya Jakarta, ya kan? Kita buat kue tradisional sesuai dengan selera orang yang di Jakarta. Gitu. Karena selera itu Indonesia tuh banyak banget. Kalau misalnya kita bikin kue nih, orang yang dari Jawa bilangnya kurang manis. Habis itu orang yang dari Padang kemanisan. Waduh, bingung. Ya, tapi kita masih percaya aja gitu loh dengan kue yang kita buat gitu. Dan pasti ya standarnya selalu sama seperti itu. Dan kalau jajan pasar, kue tradisional, selalu mesti diimprove ya. Jadi kalau misalnya emang dapat komentar dari orang, ya kita selalu terima, dan kita coba improve dengan yang sebisanya. Soalnya nggak mungkin bisa ikut semua selera orang. Ya kan? Jadi kita selalu ambil yang kayak middle-nya. Sehingga 80% orang yang suka seperti ini, ya udah itu yang kita ikutin. Jadi harus selalu improve. Jadi kalau dari aku sendiri sih sebenarnya kalau untuk yang baru mau mulai usaha bisnis ya, maksudnya makanan, mau itu jajan pasar, mau itu kue, mau itu makanan gitu. Sebenarnya di zaman saat ini tuh yang paling penting itu ya sosial media dan digital media gitu. Karena itu ya nomor satu yang alat yang paling murah saat ini dan paling efektif sebenarnya. Jadi memang Iki Kue sendiri pun kita mulai dari digital media, dari Instagram yang followernya benar-benar baru start itu kita masih di ratusan, sampai sekarang sudah puluhan ribu. Itu memang dari digital media gitu. Dan yang terutama kalau kita jual produk, kalau taste itu kan selera rasa ya tergantung selera orang ya gitu. Tapi yang paling utama itu sebenarnya menurut aku di zaman sekarang ini image yang kita tampilkan, bentuk kue yang kita tampilkan di fotonya seperti apa, customer itu harus terima sama gitu. Jadi jangan sampai udah jualan di sosial media yang ditampilin fotonya tuh bagus banget ya, tiba-tiba orang datang ke rumahnya bentuknya udah nggak jelas amburadul gitu, atau enggak ternyata tidak sesuai gitu. Nah itu yang akan mengecewakan gitu. Jadi sih yang paling utamanya mulai bisnis untuk di bidang makanan ini dan di saat-saat seperti ini ya aku rasa paling efektif itu sih. Oke, thank you. Jadi sebenarnya gue mau tegasin lagi yang maksudnya modern ini pengemasannya ya dari Iki Kue ya, bukan, tapi taste-nya tetap tradisional ya. Ya, tetap tradisional, tapi nggak tradisional banget juga sih. Kayak, aku kasih contoh saya tumpeng sawit kita ya. Tumpeng sawit itu kan asalnya dari Jawa. Kalau yang aslinya itu pasti ada yang namanya tiwul, terus kalau misalnya ada yang pernah dengar gatot, nah itu kita tidak pakai di tumpeng sawit kita, tapi kita ubah ke misalnya cenil ubi ungu, karena kebanyakan orang tuh lebih suka, dan kita buat juga tumpengnya itu nggak kebanyakan warna coklat, tapi lebih warna-warni. Jadi itu juga kemasan tersendiri tuh untuk tumpeng sawit. Jadi orang lihat dari fotonya, terus lihat pas udah sampainya juga emang warna-warni seperti itu. Dan rasanya, ya seperti tadi bilang, nggak semua orang suka makanan dari yang benar-benar daerah banget. Gitu. Jadi kita coba makanannya itu lebih di generalize gitu. Tapi tetap aja emang itu kue kita, dan itu tradisional, karena bahan-bahannya itu dari ya. Jadi kalau rasa sih, Iki Kue itu rasanya otentik. Tapi konsepnya sebenarnya kita tuh juga terinspirasi dari kue-kue Jepang juga, Japanese kue-kue ini gitu. Karena kan kalau misalnya pernah coba kue-kue Jepang itu kan sebenarnya isinya misalnya mochi gitu. Mochinya mereka kan ya beneran mochi gitu.
Tapi gimana packaging ini semodern mungkin, sebagus mungkin, selucu mungkin. Dan zaman sekarang kan Instagram tuh nomor 1 kan. Makanan apapun harus Instagramable gitu. Nah itu yang kita tuh terinspirasi dari situlah gitu. Jadi packagingnya tuh harus bagus, unik, tapi rasanya juga enak gitu. Oke, thank you. Sekarang kita buka aja sesi pertanyaannya ya. Ini yang udah nanya siap-siap kita unmute dan videonya kalau bisa ada juga. Pertanyaan pertama nih yang menarik nih dari Diah Nimpuno. Diah Nimpuno ada? Sampai kita unmute dulu. Pertanyaannya ada sih, tapi lebih enak dia yang bacain aja. Silahkan dia. Udah dia mute? Kayaknya lagi kue sih dia nih. Kalau di decline, gue bacain aja. Gimana? Ada? Nah, Mas. Oke, saya hadir. Halo, Yan. Halo. Selamat sore, terima kasih atas penjelasannya. Tapi saya nggak pakai kamera. Ya, nggak apa-apa, silahkan. Iya, tadi saya kan nanya waktu mulai pertama usaha dulu itu langsung banyak variasi atau hanya beberapa variasi saja dulu. Waktu dulu pertama kali memulai usaha itu, maksudnya langsung di launch banyak variasi atau hanya itu lalu bertahap bertambah-tambah gitu. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke. Ya, thank you. Jadi ini kan kue tradisional kan banyak banget jumlahnya nih. Apakah kalau kita starting tuh langsung banyak itu kayaknya susah ya? Kalian mulai start berapa dulu nih? Kita mulai jenis kuenya nggak banyak ya lah pertama kali. Kurang lumayan kan udah ngikutin itu waktu itu permintaan kue-kuenya. Tapi awal-awal kurang dari 10 jenis sih jenis kue. Yeah. Kita sampai menemukan yang benar-benar bisa dikembangkan, bisa diproduksi secara massal. Itu awal-awal 10 kue sih kita coba pakai gitu. 5 asin 5 manis. Iya, 5 asin 5 manis. Dan variasi tampah dan nampan itu baru ada sekitar 1 atau 2 variasi gitu. Itu di tahun-tahun pertama tuh. Dan biasanya kita sejak itu tiap 3-6 bulan baru nambah terus tuh variasinya. Makin ke sini makin nambah lagi variasinya. Dan kan makin banyak makin banyak customer, akhirnya makin banyak bisa nggak bikin kue ini, bisa nggak bikin kue itu, atau nggak kue ini bisa nggak dibentuknya seperti ini, sampai dibikin waktu itu ada minta wajib bentuknya YouTube gitu, pokoknya ya hal-hal seperti itulah. Iya, jadi waktu itu minta lambangnya YouTube lah gitu dari YouTube Indonesia. Jadi saut. Iya, jadi ya pasti untuk awal-awal harusnya sih tidak sebanyak itu, dan benar-benar kalau bisa mungkin produknya tidak banyak tapi laku gitu. Orang berminat beli dengan produk yang sebenarnya nggak terlalu bervariasi gitu. Karena dari segi sistem operasional itu pasti akan jauh lebih mudah dibandingkan dengan produk yang variasinya banyak sekali gitu. Ya. Dan kalau misalnya mau memperbanyak variasi, kalau bisa bahannya yang sama. Gitu. Jadi kalau misalnya singkong kan bisa dibuat beberapa macam kue. Ya kita mulai dengan yang bahannya singkong aja deh. Jangan mulai kue terus atau yang baru beneran produknya bahannya bener-bener beda lagi. Udah pusing. Jadi pelan-pelan. Jadi pertama dari 5 asin, 5 manis. Karena banyak permintaan, kita juga coba. Dan kalau bisa kita coba, itu kuenya kita lihat lagi nih. Banyak juga nggak yang pesan. Kalau misalnya nggak banyak yang pesan, jadi kita tarik lagi. Soalnya sayang kan, kalau sudah diproduksi terus habis itu nggak ada yang beli. Jadi kue kita tuh selama ini udah ada yang keluar, terus tahu-tahu nggak ada lagi. Itu sebabnya karena itu. Kita juga mesti lihat dari kebanyakan permintaan customer itu gimana. Ya. Makin kesini makin banyak. Tadi Edwin juga nanya, sekarang ada berapa macam kue? Nah, kita juga mesti ngitung lagi. Terakhir ada kue apa lagi? Variasi kuenya hampir 40 ya kuenya.
Dan dari kue 40 ada yang besar, ada ini yang kan, kecil. ya, dan bentuknya itu bisa bermacam-macam. Kita package-nya ditampah, dinampan, di box gitu. Nah, itu sekitar 20 jenis sih variasi. Ya. Dan ukurannya jadi lebih banyak variasi karena ukurannya berbeda juga ya. Jadi kita ada produk namanya tumpeng Borobudur. Itu biasanya itu besar karena orang biasanya pakai untuk acara, ya kan? Jadi wow gitu kan, kalau datang gede banget, banyak kuenya macam-macam juga. Nah sekarang ini acaranya lebih banyak rumahan, ya kita keluarin produk tumpeng Borobudur tapi ukurannya lebih kecil. Jadi kita harus mengikuti ya kebutuhan customer juga gimana sekarang ini. Ya ini kita kenapa waktu itu kalau tadi bahas tentang pandemi, kan kembali lagi menyesuaikan kebutuhan gitu, dan itu kita harus bisa fleksibel dan mengikuti market gitu, karena kemarin ini produk kita tuh biasanya besar dan untuk orang banyak gitu, untuk 20 orang, 25 orang gitu, dan di masa pandemi ini kan kadang orang kalau ngumpul sekarang terbatas hanya 5-10 orang gitu. Nah, kita ya dalam satu minggu kita harus create produk-produk yang dengan porsi yang lebih kecil, tapi penampilannya tetap unik dan bagus gitu. Jadi kemarin kita sempat launching tumpeng sawut untuk 10 porsi gitu. Tadinya kita jual untuk 25 porsi gitu. Sekarang kita bikin untuk 10 porsi. Dan tumpeng Borobudur yang ada 110 kue, sekarang kita bikin yang cuman untuk 46, yang isinya 46 kue gitu. Jadi orang nggak harus beli dengan jumlah yang besar banget gitu. Oke, cukup menjawab ya itu ya. Nah, ini ada satu pertanyaan, cuma kok anonimus ya, Bu? Oke, ini gua bacain aja pertanyaannya ya. Ini menjawab pertanyaan banyak orang juga nih. Halo Kak, mau tanya di Iki Kue sendiri untuk sistem produksinya supaya efektif seperti apa ya? Karena untuk produk kue basah, produknya harus fresh. Untuk shift kerja dan manajemen karyawannya bagaimana? Mungkin bisa dijelasin sehari-hari tuh kalian produksinya gimana sih? Karena kan biasa kan ini produk mesti ready pagi, berarti apakah kalian bikin subuh gitu atau gimana? Yap, kita buat subuh. Sudah benar sekali itu jawabannya. Jadi kue-kue kita itu kita produksi setengah jadi. Ya, kalau misalnya pas siang, malam udah ada yang datang lagi. Shift kita tuh banyak banget ya. Kita mulai dari situ aja deh. Aku terangin shift kita itu ada dari bagian produksi sama prep aja itu ada 6 shift. Dan shiftnya itu selalu tadi udah diterangin ya, bertumpukan satu sama lain gitu. Jadi satu belum pulang, yang shift yang pertama, shift yang kedua udah datang lagi. Nah, pada saat mereka bertemu itu harus komunikasi. Itu penting banget sih kita sekarang. Ini kerjanya ada kayak di dokter sama suster di rumah sakit nih, semuanya nih. Jadi kalau misalnya di situ kita peralihan gitu loh. Tadi udah dikerjakan apa, yang selanjutnya mau dikerjakan tuh apa lagi. Shift yang ini mau selesai masih ada yang nyangkut nih, kayak masih ada ketan yang direndam, kacang hijau yang direndam, peralihan lagi ke shift yang selanjutnya, hilangin gitu. Jadi komunikasi itu beneran penting banget di shift kita sekarang ini. Dan produksinya itu hampir 24 jam kalau sekarang ini. Jadi ntar jam 12 malam itu udah ada yang datang lagi. Ambil dari freezer produksi yang siangnya. Nah, terus habis itu baru digoreng atau dikukus, atau buat dari yang fresh karena emang bahannya mesti fresh gitu. Jadi yang siang tuh harus belanja gitu, sediain bahan menurut pesanannya gini. Nah malam keluarin lagi dari freezer, keluarin lagi dari chiller, terus digoreng, dikukus, dibungkus menurut pemesanannya. Jadi terus kayak gitu shiftnya. Dan selalu ada survei-survei ya. Jadi ini Iki Kue tuh kayak keluarga besar banget sih kalau misalnya buat kita ini di sini sekarang. Karena satu shift nggak benar, bagian lain pasti kacau. Kalau komunikasinya nggak benar, delivery-nya pasti ada yang telat. Kalau misalnya ini komunikasinya kurang, customer-nya ada yang ngomel karena nggak dikasih tahu. Gitu. Jadi semuanya itu beneran nyambung. Dan kita punya grup, itu lumayan banyak banget. Karena kita sekarang untungnya udah punya yang namanya WhatsApp ya. Jadi ada grup yang produksi, ada grup pesanan, ada grup delivery gitu. Dan kita sekarang ini aku sama Karina tuh masih pantau semuanya. Meskipun misalnya kita nggak turun di dapur lagi, tapi kita masih bisa pantau dari jauh. Dan tiap kali ada yang salah, ya kita benerin lagi,
kita benerin lagi. Jadi emang harus selalu gitu, belajar dari kesalahan, ya perbaiki untuk kedepannya. Sistem kontrol sih penting, sistem kontrol penting banget karena sampai hari ini pun ya Lala dan aku kita masih terjun langsung benar-benar di operasional gitu. Jadi dari kadang dari frontline gitu even kita masih kadang aku sendiri yang jawab pertanyaan customer di Instagram gitu, message customer itu masih aku pun masih setiap hari bacain gitu dan kadang aku jawabin. Lala pun sendiri tiap hari juga masih ke produksi cek makanannya masih benar atau masih sesuai standar atau enggak gitu, sesuai SOP atau enggak gitu. Dan yang terutama setiap kali kita kirim makanan kita pasti sediain sampel gitu sehingga kalau sampai ada terjadi apa-apa kita tahu produk yang kita kirim ini di kita seperti apa kondisinya gitu. Mirip sama kopi berarti ya? Ya. Oke, cukup jelas ya. Terus nih ada selanjutnya nih, bisa tolong di-unmute Titin Kartini. Silakan nanya sendiri deh. Ini pertanyaan banyak orang nih. Betul. Titin. Oh, udah kita ajuin buat unmute, silakan di-okein gitu. Kalau nggak ada, gue bacain aja nih. Apakah ada Titit? 3, 2. Nggak ada ya? Oke, biar nggak lama, gue bacain aja nih. Saya mau bertanya, bagaimana cara meyakinkan konsumen? Karena ada konsumen yang belum apa-apa, udah bilang mahal. Padahal produk kita itu layak konsumsi dan layak beli. Gimana tuh? Ren mau jawab? Itulah susahnya jualan. Tapi ya memang pertama kita harus percaya sama produk kita sendiri sih gitu. Kita harus pede sama apa yang kita jual gitu. Ya semua produk sebenarnya akan selalu ada orang yang bilang aduh ini mahal banget gitu. Tapi ya kembali lagi kita kan percaya produk kita ini produk yang bagus, produk yang berkualitas gitu. Kalau saya tetap confident, maksudnya kita juga nggak mau gitu loh. Misalnya kita udah menentukan standar seperti ini, harga seperti ini, dan kadang ada orang tuh nawar yang keterlaluan gitu, kita terpaksa tolak gitu. Karena ya memang kita tidak bisa memenuhi permintaan semua orang gitu. Ya, kemarin sih kemarin baru kita komplain ya lah ya. Baru kita bahas nih gitu. Ada orderan lumayan besar gitu. Lalu tanya ke kita, langsung komennya mahal banget gitu. Akhirnya kita, karena orderannya besar, kita mau coba kasih special price. Tapi tetap kita nggak mengalahkan harga yang mereka dapat tuh bisa murah sekali gitu kue-kue ini. Dan kadang kita sampai bingung sendiri, gimana ya bikinnya ya bisa sampai semurah itu gitu. Tapi ya kembali lagi, kita harus percaya diri dan ya yang kita jual ini produknya dengan apa yang customer terima ini harus benar-benar sama gitu. Dan yang paling penting kalau bisa dapat testimonial orang-orang gitu dan survei dari orang-orang gitu. Karena kunci utama keberhasilan suatu bisnis itu biasanya nomor satu tetap word of mouth gitu. Orang rekomendasiin produk kita ke orang lain gitu. Jadi kalau bisa dapat testimonial gitu dan itu bisa di-post di Instagramnya, di sosial medianya, itu akan sangat membantu banget gitu. Dan di Instagramnya Ikikue banyak artis-artis tuh ya? Nah, menariknya ya, semua harus kadang orang nanya gitu ke kita, ini berapa sih bayar artis-artis ini? Kan pasti mahal banget ya gitu budget marketingnya. Jujur aja sampai hari ini kita nggak ada yang ya kita nggak bayar gitu. Memang kita komunikasi dengan mereka dan kita
benar-benar ngajak ngobrol mereka tulus bahwa kita punya produk seperti ini, kualitasnya seperti ini, boleh nggak support kita gitu untuk bantu melestarikan kue tradisional ini gitu. Dan senang banget artis-artis ini ternyata tuh benar-benar baik dan support kita gitu loh. Jadi ya bersyukur juga sih gitu. Ternyata masih banyak banget public figure di Indonesia itu yang peduli gitu. Jadi mungkin mikirnya kayak jualan aja, kayak juga di bawah kemajuan kita emang harus lalu. Putus-putus. Halo? Halo, jelas nggak ya? sekarang? Dengeran nggak? Oke. Jadi aku sama Karina nih juga punya visi dan misi itu membawa kue tradisional itu ke mancanegara gitu, dan lebih mengangkat derajat kue tradisional. Kalau enggak, seperti tadi pertanyaannya, kenapa kuenya dibilang mahal? Padahal sebetulnya kalau kita pikir itu nggak mahal banget juga gitu loh. Tapi karena namanya itu tadi jajanan pasar, biasanya mikirnya yang dibeli di pasar pasti murah dong, ya kan? Nah kalau misalnya mikirnya gitu terus, ini kue Indonesia ini juga bakalan kemana-mana nih. Jadi mungkin kalau misalnya jualan tuh juga, saya mau membantu melestarikan ya tadi kue tradisional gitu. Saya mau membuat lemper terenak gitu juga nggak apa-apa, melestarikan lemper. Gitu. Jadi ada feel-nya sendiri gitu kalau misalnya orang beli. Dan memang mahalnya emang benar bagus karena bahan yang kita pakai itu yang menentukan kue kita tuh rasanya seperti apa, dan orang pasti tadi kita baru terima survei itu rasa tidak bohong itu customernya bilang, karena dia udah makan kue kita dan dia percaya oke, dia bayar segini dan itu puas gitu loh, jadi dengan harga segitu ya pas gitu. Kalau misalnya ditawar-tawar lagi ya seperti tadi Karina bilang, kadang juga akhirnya kita bilang enggak, karena kita tahu kualitas kue kita sendiri. Kalau misalnya kita murahin, berarti kan kita mesti cari bahan yang lebih murah dong. Jadi kayak jati dirinya tuh hilang gitu. Jangan, kalau misalnya emang kamu memang effort untuk cari bahan yang bagus dan memang cara penanganan kuenya udah bagus dan kamu percaya kue itu emang worth it itu dijual dengan harga segitu, konsisten aja kayak gitu. Pasti lama-lama orang coba, kalau dia percaya dia bakalan balik lagi. Kalau misalnya emang enggak, ya nggak bakalan balik lagi orangnya. Ini gitu. Karena orang Indonesia kan memang sangat ini ya kritikal sekali juga gitu dengan makanan. Tapi kalau misalnya dia percaya, ya dia balik lagi pasti. Biarkan produk berbicara berarti ya? Iya. Ini ada pertanyaan tapi anonimus nih, jadi mending gue bacain aja. Gimana atur cara pengiriman? Apakah memiliki kurir sendiri? Karena menggunakan GoSend dan lain-lain pasti sering penyok kuenya. Kalau kue sampah diantar mobil, apakah customer-nya nggak keberatan membayar? Gimana tuh pengirimannya? Untuk saat ini kita memang punya armada delivery sendiri, tapi kita juga tetap ada yang ambil pakai Gojek sama GoSend. Tetap sih. Jadi GoSend kalau misalnya ke sini, kalau misalnya ada GoSend yang pernah datang ke sini, pasti udah ketemu ini pemiliknya di bawel banget nih. Jadi kita emang mesti terangin juga gitu loh ke GoSend, ke Grab-nya, Pak, bawanya mesti begini, ya. Kita tuh udah jelasin gitu. Ini di bagian dalam kita sudah lapisi dengan kertas ini supaya kuenya gini, dan ini Bapak mesti bawanya kayak begini supaya sampai sana masih bagus gitu. Dan delivery kita atau customer service kita juga udah kita pesenin, kalau saya nggak ada, saya lagi nggak ngeliatin, ya kamu juga mesti bisa gitu, bilangin. Jadi semuanya itu diajarin, kalau misalnya ada yang ambil, mesti dijelasin dulu bahwa itu mesti begini loh. Dan juga kalau misalnya CS terima ada yang mau ambil pakai Grab atau Gojek, tanya bawaannya apa, yang dipesan itu mobil atau motor. Kita sampai sedetail itu biasanya nanya, dan mesti ngingetin ke customer-nya juga. Karena kadang juga ada yang mau misalnya ya murah gitu kan, pakai motor yang dibawa tumpeng gede, ya nggak bisa kan, ya mesti dibilangin lagi gitu customer. Jadi dari kitanya juga kalau misalnya mau pakai Gojek atau mau pakai Grab, ya dari kitanya juga mesti benar gitu, kasih tahu itu bawanya gimana.
sama kita memang punya armada sendiri karena kita mau pasti kuenya itu sampai di customer itu jam segini, gitu ya. Nah, tapi yang mau pakai armada delivery kita memang harus cepat mesennya karena kalau misalnya udah full kita nggak terima lagi. Jadi kita sehari 2 kali itu ada beberapa armada kita yang keliling Jakarta. Jadi itu yang sudah di-plan H-1. Jadi semua orderan Ikikue itu H-1 sebelum jam 5 sore. Jadi masuk. Ketika kita tutup orderan, itu nah tim kita itu gerak untuk planning antreannya itu besok seperti apa. Gitu. Jadi satu armada kita itu bisa keliling Jakarta bisa sampai 5-6 tempat gitu, tergantung orderan masuknya berapa gitu. Kita memang saat ini sih memang masih prefer armada sendiri ya lah dibandingin Gojek sama ini ya. Tapi nggak banyak juga, nggak sedikit juga gitu yang kita menggunakan jasa Grab dan Gojek ini. Gitu. Cuman ya itu belajar dari pengalaman. Jadi dulu awal-awal kita jual kue nampan, kita ya kuenya kita jajarin gitu aja gitu dan mepet kita pakai Gojek sampai di customer itu kue bentuknya udah amburadul, acak-aduk nggak jelas gitu. Nah, dari situ kita belajar, akhirnya di kue nampan itu kita kasih penyangga gitu. Jadi biar kuenya tuh gimana benar-benar nggak bergerak gitu, anti getaran gitu. Jadi ada shock breaker-nya gitu kuenya. Sehingga sampai sekarang ya lama-lama kita tahu gitu gimana kalau mengakalinya gitu. Kalau misalnya ada Gojek yang nganter, kita udah tahu harus di posisinya seperti apa gitu kue-kuenya. Ya, jadi delivery kita kan juga udah lumayan ahli nih sekarang. Ya, pertama kan kita yang ngajarin. Nah, sekarang delivery-nya juga bisa ngajarin Gojek-Gojeknya gitu. Kalau saya datang, pokoknya begini, gitu kan. Oke. Thank you, ini cukup menjelaskan. Terus, ini ada pertanyaan dari Teresa Marshall. Bacanya benar ya? Silahkan, Teresa. Kita mau unmute. Video dong. Kenapa pada malu-malu belum mandi ya? Halo Kak, suara aku jelas nggak? Jelas. Halo, selamat sore Ibu. Saya mau tanya, background kakak-kakak sendiri ini apa? Soalnya kan tadi saya dengar shift-nya itu kan cukup banyak ya. Dengan shift sebanyak itu kan pasti ngaturnya susah gitu loh. Pasti kan pegawainya lebih banyak dan yang harus diawasinnya juga lebih banyak. Nah, itu tuh tercetus idenya untuk bisa ngelakuin shift seperti itu tuh apa? Apakah karena dulu latar belakangnya tuh pernah kerja di manakah atau terinspirasi dari mana gitu? Itu pertanyaan sih. Terima kasih, Teresa. Iya, terima kasih. Aku mau jawab ini sedikit ya. Jadi kalau latar belakang tadi udah agak disebut di depan, kalau dari segi kue itu, kalau saya dari lahir itu memang udah lihat mama sama nenek punya keluarga itu pasti suka bikin kue. Nah, kalau Karina kan dari latar belakang restoran, makanan tradisional. Nah, kalau saya nih sekarang ini memang harus berterima kasih sekali kepada ibu saya, mama saya, karena dia itu memang sangat membantu untuk mengajarkan saya dan Karina bisa mengembangkan sampai sebesar ini. Jadi kalau latar belakang saya itu belajarnya dulu strategic management. Jadi aku tuh lebih kayak ke consulting sebetulnya. Gitu. Jadi yang ini gimana ngaturnya manajemen gitu kan. Kalau mama itu dulunya suster dan dia suka buat kue. Nah, shift kita ini itu diambil dari cara kerjanya dia dulu, karena dia dulu kerja di rumah sakit, nah dia shift kan, dan shiftnya juga 24 jam tuh. Jadi ini kerjaan gue udah kayak kerjaan dokter sama suster nih, 24 jam benar-benar. Malam juga ada, siang ada, sore ada, pokoknya selalu ada gitu. Dan kita juga diajarkan untuk cara menghandle kue ini supaya tahan lama, ya harus jaga suhu, dan yang ini kita ajarkan lagi ke orang-orang. Nah, mama ini kan emang udah agak tua, jadi nggak bisa lagi kan selalu turun di lapangan. Nah, itu udah diajarin ke kita nih, benar-benar tuh harus begini. Gitu. Dan itu yang kita terapkan, jadi kebentuk seperti ini. Nah, repot-repotnya setiap hari itu ya harus dijalani ya. Jadi udah ada ide nih dari mama kayak gini, nah sehari-harinya kita yang kembangin lagi, supaya lebih bagus lagi itu gimana shift-nya. Karena kita kerja dengan orang 24 jam, nggak semua orang bisa kerja 24 jam kan. Dan kita juga harus jaga kesehatan karyawan-karyawan kita. Dan itu juga harus dipikirkan. Itu penting banget.
Jadi kalau misalnya dia kerjanya misalnya hari ini udah jam 3, besoknya kita nggak bakalan minta dia masuk misalnya jam 3 sampai jam 12 siang selesai, terus jam 3 sore udah mulai lagi, nggak mungkin. Nah, kita tuh jadwal itu sangat dipegang erat juga sama saya sendiri. Nah, sekarang ini baru saya serahin ke orang lain. Dan buat jadwalnya itu yang lumayan ketat juga kita pikirkan. Kalau seminggu ini dia udah kerja pagi, minggu depannya kita kasih dia kerja siang. Kalau misalnya dia udah kerja siang, kita coba putar yang ke sore, gitu. Yang agak-agak manusiawi gitu kerjanya. Nggak bisa paksa orang juga mesti gini. Kalau misalnya masa emang ada pesanan banyak, kita biasanya tanya dulu ke orangnya, kamu sanggup nggak? Ini bantu kita jam segini masuk. Ya, nanti besok kita atur lagi jadwalnya gimana. Jadi jadwal itu kita buat seminggu sebelumnya, dan kalau bisa nggak diubah. Karena orang kan punya rencana hidup juga setiap hari kan, mesti ngapain. Jadi kita sebisa mungkin jadwal itu ya sacred gitu. Kalau bisa kayak gini aja. Dan itu minggu depannya juga kita atur dan kita atur lagi. Kalau ada perubahan, selalu kita komunikasikan ke karyawan-karyawan di sini. Jadi mereka juga merasakan, nggak cuma kayak disuruh-suruh nih jadwal kayak gini kerja aja gitu. Tapi kita juga komunikasi dengan mereka yang enaknya itu gimana gitu mereka kerjainnya. Dan nomor satu sih kuncinya juga kita bangun tim yang kuat sih gitu. Karena nggak mungkin semuanya bisa kita jalanin sendiri kan gitu. Nggak mungkin Lala dari pagi sampai malam ngeliatin terus. Atau nggak saya ngeliatin terus itu perputaran operasional gimana. Jadi kembali lagi bangun tim sih yang solid, yang bisa kita percaya, yang bisa mengerti gitu loh apa yang sudah kita tentukan bisa dilaksanakan. Dan tipsnya nggak gampang. Jadi memang ini proses yang sangat berat, yang menjadi apa ya? Maksudnya ya sumber daya manusia ini kan menjadi problem juga kan gitu, kendala juga kebanyakan. Tapi ya lama-lama kalau dijalanin dan kita udah tahu celahnya, kita udah tahu tipe-tipe orangnya, kita udah tahu tim kita tuh kira-kira seperti ini. Nah itu butuh waktu dan proses gitu. Sampai ini akhirnya bisa rodanya jalan gitu. Jadi kita tuh orangnya tuh emang proses banget, jadi kita selalu lihat, terus kita bangun, emang harus gitu terus. Ya, jadi kita nggak bisa, maksudnya gini, nggak bisa kadang ngasih tips, harus jalanin ini ya, kalau jalanin ini pasti bisa berhasil sistemnya, gitu. Karena kan kembali lagi ya, butuh proses, gitu, dan kadang setiap usaha kan bentuk tempatnya seperti apa, mesin yang dipakai seperti apa, orang yang diterima seperti apa, itu kan akan bervariasi dan berbeda-beda, gitu. Jadi yang akan bisa mengerti benar-benar proses operasional kalian ya yang menjalankan sendiri ini. Iya. Oh iya benar. Dan kita berdua ini emang udah pernah menjalanin ya. Jadi kita buat schedule di mana kita juga udah pernah ngerjain schedule itu. Jadi yang kerja ini juga udah pernah melihat kita kerja di jam itu. Yang jam segini mesti gini, ini ngerjainnya gini. Jadi kita juga mesti kasih contoh. Kalau misalnya lagi gini, kamu peralihannya gimana? Kalau kayak gini, kamu kerjainnya gimana? Gitu. Karena nggak semua orang tuh juga cuma dibilangin doang ngerti. Emang mesti melihat gitu, kerjanya itu gimana. Jadi kita nih Lala sendiri, ya kadang kita jam 1 pagi, jam 4 pagi gitu datang ke tempat produksi, kita kontrol, kita cek, kita kasih lihat mereka gitu bahwa kita juga jalanin ini bareng-bareng mereka gitu. Ini pertanyaan dari gue nih. Kalau ini kan si Karina nih di New Zealand nih. Orang kalau udah berani ninggalin bisnisnya ke luar negeri itu berarti manajemennya udah rapi nih. Lu kontrolnya gimana sih? Bisa remote gitu. Makanya setiap hari ya kan beruntung ada Laura dan tim di Indonesia juga gitu. Tapi ya karena gini pembagian kerja kita secara partner dari awal sudah jelas sebenarnya gitu. Jadi memang Lala kan handle operasional gitu. Dan aku kan handle lebih ke sales dan marketingnya gitu. Jadi nah ini pembagian tugas yang jelas banget dalam hal partnership ini sangat penting gitu, sehingga ya pokoknya kita saling percaya gitu. Kalau udah urusan marketing, urusan sales, urusan customer gitu, itu semua tanggung jawab aku gitu. Dan ya sementara dengan era digital ini kan memang semua bisa dijalanin lewat digital gitu. Tapi ya komunikasi sama Lala dalam hal apapun setiap hari ini tetap jalan gitu. Jadi kadang WA-an lebih sering ngobrol sama Lala daripada sama suami kadang gitu. Jadi
tiap menit kita WA, chat itu selalu aktif gitu. Jadi ya jarang ada yang kalau chat itu bisa sampai lama dibales ya. Itu biasanya udah langsung harus diprioritasin. Dia lagi. Berdasarkan pengalaman ini usaha banyak yang bubar bukan karena rugi nih, karena ownernya saling berantem aja nih. Jadi pembagiannya mesti jelas emang ya. Oke, ini pertanyaan berikutnya dari Heni Junaidi. Silahkan Heni. Ini pertanyaannya kayaknya buat Karina nih. Heni? Ada Heni? Oke. Halo. Tadi Ya. saya nanya. Halo. Kedengeran nggak? Ibu. Kedengeran. Oke. Saya mau nanya, itu kalau kita jualan jajanan pasar itu kan, saya sih hopeless ya, jujur. Saya itu pernah belajar sama mamanya Karina, Tante Swan. Saya pernah belajar bikin kue sama mamanya zaman dulu lah ya. Udah lama banget. Saya kue jajanan pasar itu saya hopeless dari sisi umur yang gak tahan lama dan ngerjainnya ribet karena harus bangun subuh dan harganya nggak bisa dijual tinggi gitu. Benar-benar nggak bisa karena umur kuenya juga kan nggak lama gitu kan. Saya mau tanya kalau untuk kalian yang udah besar bisnisnya gitu, untuk jaga freshnya itu selain manajemen waktu gitu, apa memang ada skill khusus untuk siasatin istilahnya bahannya gitu atau apa gitu? Karena kan umurnya nggak lama kan, jajanan pasar itu kan umurnya nggak lama. Udah itu aja. Oke, udah itu aja ya Bu Heni ya. Thank you. Ini ya. Mungkin kalau misalkan gue boleh bantu jawab di sini kan karena si Iki Kue ini sistemnya PO ya. Kalau nggak salah sehari sebelumnya kan mesti itu. Ya. Wah, anjingnya siapa tuh? Mau gue jawabin atau gimana? Silakan. Sorry Kak, aku sih jawab dari segi PO-nya. Memang benar itu PO-nya H-1 sebelum jam 5 sore gitu. Kita terima orderan itu. Tapi kalau menurut aku sih secara proses ada bahan-bahan tertentu yang bisa di pre-pack dan itu bisa disimpan dulu gitu. Baik itu di chiller maupun di freezer gitu. Jadi nggak semuanya itu harus dilakukan secara bersamaan ya lah ya. Kuenya itu memang tidak tahan lama, tadi kan seperti sudah disebutkan sebelumnya. Nah, kita itu memang harus jaga waktu. Kalau misalnya mau cari cara lain dari selain nggak jaga suhu dan nggak jaga waktu, jujur saya sendiri juga belum pernah nemu ini. Tapi dengan apa yang kita lakukan selama ini, kue kita itu hampir nggak pernah basi sih. Sampai emang kalau misalnya waktunya udah ditentukan emang mesti basi, ya basi gitu. Itu emang udah normal. Tapi seperti tadi karena shift-nya itu banyak, jadi kalau misalnya kita tanya ke customer mau dikonsumsi jam berapa, itu beneran kita ikutin. Jadi misalnya mau dikonsumsi jam 10, ya kita nggak bakalan kukus atau goreng jauh-jauh dari itu. Itu gunanya kita tanya ke customer, nanti mau dimakannya jam berapa. Ya. Dan perkiraan itu biasanya dia bilang jam 10, kita udah mikir kayaknya bakal dimakan jam 12 nih. Kalau ada acara, nggak mungkin bener-bener jam 10. Gitu. Jadi itu juga udah kita pikirkan di sininya. Ya, ini jadi mau dimakan jam segini, pasti jam segini deh kita baru mulai supaya aman. Dan dijaga, emang suhunya itu harus dijaga. Itu kita tuh bawel banget di situnya. Sama karyawan di sini juga udah bawel banget gitu. Kalau misalnya lihat, tuh ini makanan kenapa ditaruh di sini? Ini kan nanti diantarnya jam segini, dimakan jam segini, taruh di ruangan AC. Jadi kita emang kantor kita di sini tuh sampai nggak pernah kayak kantor gitu. Kantor pasti ada kuenya di situ, karena kita emang taruh kue di store dulu di situ sebelum misalnya dapat giliran untuk dikirimin atau diambil sama customer. Karena kita emang harus jaga suhu seperti itu supaya kuenya tahan lama. Tapi kalau misalnya mau kuenya itu bisa dijual lagi besoknya, ada yang bisa dikukus, ada yang mesti direlakan, emang kuenya nggak bisa dijual lagi besoknya. Kalau misalnya sorry kalau boleh nambahin. Awet ya, lagi.
Nah, kita sih nggak pakai bahan pengat karena gini loh, contoh ya, satu produk nih, misalnya Risoles gitu. Kita tuh bisa kayak, kita harus pintar ngakalin juga gitu. Kayak misalnya yang bahan-bahan apa sih yang bikin gampang basi, nah itu yang kita coba eliminate dan kita ganti dengan produk isian lain gitu. Contoh lah misalnya Risoles. Telur gitu kan, kalau telur direbus biasa, itu biasanya lebih rentan juga kan gitu. Nah, Lala kemarin nyiasatin telurnya itu udah dikukus ya, lah ya. Itu pakai putih telur supaya nggak buang bahan kita jadinya. Jadi telurnya kita pakai. Yang hal-hal seperti itu yang udah matang yang jadi bisa tahan lebih lama gitu. Ya pemilihan bahan tertentu itu ngaruh banget sih yang bisa kita siasatin supaya kue kita ini lebih tahan lama gitu. Dan ya sebenarnya kembali lagi PR bersama kita ya ini untuk edukasi masyarakat gitu. Saya sama Lala tuh kadang juga frustasi banget gitu, dan kita ya kadang selalu ngeluh gitu, gila ya gitu, maksudnya kue Indonesia ini kok bener-bener ya masyarakat kita tuh kayak nganggapnya tuh remeh banget gitu, memang bener-bener dijualnya murah banget, dan prosesnya itu susah gitu. Kadang kita bikin lapis uji gitu, itu kan lapis per lapis atau nggak lapis legit ya, itu kan harus layer per layer, dari segi biaya aja costnya udah mahal gitu. Dan ya orang kadang nggak appreciate gitu. Sedangkan kalau beli makanan-makanan Western, bayar 50.000, 40.000 untuk satu piece kue itu tuh oke gitu. Jadi ya memang ini edukasi masyarakat yang ya ini PR kita bersama gitu untuk mengangkat derajatnya kue-kue ini gitu. Dan kalau nggak ada yang mulai, ya siapa lagi gitu. Ya ini emang PR-nya gitu ya, tapi emang kalau dari gua sih menurut gua emang mesti lebih banyak pemain yang kayak Iki Kue gini loh, yang bisa menaikkan harkatnya, otomatis bakal naik sendiri sih. Kayak contohnya restoran masakan Indonesia ya, sekitar 2010 kan ibaratnya siapa sih yang mau makan masakan Indonesia gitu loh. Tapi sekarang kayak semua hotel bintang 5 kayak mengutamakan masakan Indonesia gitu. Ya. Oke, terus ada pertanyaan selanjutnya dari OFJ nih. Gue nggak tahu singkatan apa nih OFJ. Silakan OFJ. Opera Panjava kah? Atau siapa ini? Ini siapa nama ini kayaknya. OFJ? Hadir? Apakah ada? 3? Ini pertanyaannya ini pasti buat Karina nih, ngomong nanyain packaging soalnya. Tanya lucu juga lagi. Nggak respon ya? Oke, gue bacain aja nih. Mohon bertanya, selain merubah packagingnya, apakah dengan merubah bentuk kue basahnya tersebut boleh dianggap modern? Misal, kue klepon yang bentuknya bulat diganti menjadi bentuk Doraemon. Isi tetap sama. Apakah ini boleh dianggap modern? Gimana? Boleh-boleh, sebenarnya boleh-boleh aja gitu. Tapi ya kalau klepon dibentukin Doraemon, cocoknya namanya kue Doraemon, bukan kue klepon. Jadi ya kalau untuk gini loh, menurut aku untuk tren itu oke gitu loh. Jadi untuk mungkin menjadi salah satu produk yang ngikutin kekinian itu mungkin boleh gitu untuk nge-boost gitu dan menarik kan gitu. Tapi kalau bisa tetap kita harus punya produk-produk klasik gitu. Produk-produk yang memang otentik Indonesia tuh seperti apa gitu. Karena kalau klepon kita bawa ke luar negeri bentuknya Doraemon, orang kayaknya lebih tahu Doraemon dibandingin klepon gitu. Gue penasaran sih klepon dibentuk Doraemon bentuknya jadi gimana. Tapi jadi gini. Tapi kan memang ada yang kemarin minta kue juga bentuknya Mickey Mouse kan? Iya, itu juga kita coba tuh. Jadi kan kita emang mau anak kecil tuh kan lebih suka makan si sawut ini ya. Ya itu kan kalau nggak dibiasain dari kecil nih, anak-anak nih nggak mau nih. Jadi kemarin itu ada yang pesan
yang bagian tumpeng sawutnya tuh yang biasanya tumpeng itu kita buat, ini bisa jadi Doraemon nih beneran kalau pikiran. Bentuknya tuh Mickey Mouse gitu loh, bulat bawah, bulat atas. Terus kita luarnya itu kan biasanya kita pakai fondant ya, kalau misalnya di kue tart atau kue cake. Itu kemarin kita dari bahannya itu kueku, jadi dari ketan terus kita tutup singkong sawutnya ini dengan itu. Kita bisa cari fotonya sih. Nah itu bilang sih emang jadi lebih ya modern apa sih definisinya, tapi lebih kekinian kali ya. Jadi juga lebih banyak yang tertarik gitu mau nyoba kue tumpeng sawutnya. Nah itu untuk ulang tahun anak kecil kan menarik tuh. Anak kecil tuh seneng banget lihat udah warna ini, ada warna ini gitu loh. Jadi mereka mau gitu makan kue tradisionalnya. Kalau misalnya bisa kayak gitu ya kenapa enggak? Jadi go deh ke Doraemon, boleh. Jadi memang ya maksudnya kita pasti mengikuti perkembangan zaman sih menurut aku, tapi tetap jangan sampai unsur otentiknya hilang gitu. Jadi ya tetap harus jual yang klasik, tapi kalau sampai ada yang request tertentu dan menurut kita itu unik dan bisa ngebus penjualan ya nggak ada salahnya juga gitu. Yang kasih contohnya deh, kelihatan nggak ya gambarnya? Itu oke. Tuh, jadi itu tengahnya kan biasanya kan tumpeng tuh, bentuknya segitiga. Itu tengahnya kita bentuk Mickey Mouse. Nah, terus di sekelilingnya itu, sekelilingnya otentik tetap ya. Maksudnya ada cenil, ada getuk pelangi. Nggak terlalu kelihatan gambarnya kok di sini. Getuk pelangi, dan itu dibentuk emang untuk ulang tahun anak-anak. Ya, apa enggak? Oke. Bebas ya sebenarnya ya. Nggak mesti terpaku sama tradisi lah emang. Ya zaman sekarang orang kan ya anak-anak muda kan selalu cari yang baru kan. Anak-anak muda selalu cari yang unik, yang nyentrik gitu, yang nggak ada salahnya. Tapi asal jangan lupa back to the roots-nya aja gitu. Oke. Ini pertanyaan terakhir dari Arga Aston. Silahkan Arga Aston. Arga apa Aston nih biasanya? Dua nama depan orang biasanya jadi satu nama. Silahkan. Ada Argaton? Videonya belum di unlock. Unmute. Kalau suara unmute. Kalau video apa sih? Halo. Hai. Kelihatannya nggak pakai video deh Kak. Soalnya tempatnya lagi nggak memungkinkan juga sih. Bebas. Jadi gini mau nanya sih Kak. Tadi kan sempat ngomong sih kakaknya kalau misalnya emang jajanan pasar ini jajanan tradisional kurang diapresiasi sama rakyat Indonesia. Nah, saya ini mau nanya gimana sih kayak caranya kakak buat gimana ya, tips and trick lah. Buat gimana buat ngembangin ini biar bisa diapresiasi lagi, dan tips and tricknya buat yang baru mau buka atau mau bisnis dalam hal itu biar lebih wow gitu. Pas baru launchingnya biar eye-catching banget. Apa perlu variasi dalam rasa atau gimana kah? Halo? Ya. Thank you. Silahkan dijawab. Itu dari segi produk kali ya. Karena ini kan pembagiannya si Karin kan emang lebih marketing, kalau aku kan lebih produk. Kalau kamu produk dulu deh, produk. Jadi kalau produk, kalau misalnya kamu bisa buat sesuatu produk yang baru dan lebih wow, ya kenapa enggak? Tapi balik lagi ke diterimanya gimana di customer, itu juga harus selalu ya kita survei gitu ya. Kalau misalnya produk kamu bagus, dan caranya kamu memang mau jualan nih, ya kita perlu orang yang beli kan. Nah itu kamu perlu customer feedback-nya gitu. Bagus nggak nih produk, jalan nggak nih gitu. Dan itu nggak bisa cuma sekali terus abis itu nggak ada yang mau beli terus akhirnya nggak jualan lagi gitu ya. Emang harus terus gitu. Harus lebih banyak pengenalan produknya. Customer harus lebih banyak mengenal produknya. Itu di mana marketing itu masuk gitu. Jadi emang produk sama marketing itu emang harus saling kerjasama banget. Nah, soundingnya tuh juga mesti banyak banget ya. Kalau misalnya kamu udah produk, nah kamu buat sendiri, nggak ada yang kenal, ya percuma juga. Terus juga nggak ada yang ngerti ini produk kamu tuh gimana. Nah, dari produk tuh seperti itu. Jadi, mau produknya apa aja, sebetulnya asal kamu konsisten dan bagus ya, diteruskan, marketingnya juga mesti jalan. Jadi,
Silakan nih marketing nih, diapain tuh produknya? Ya, jadi sebenarnya benar sih konsistensi gitu. Jadi awal mulanya dulu Iki Kue itu juga kita sebenarnya awal-awal rada pesimis gitu. Ini kue Indonesia ini mau diapain ya gitu. Tapi waktu itu ya kita kepikir belum ada kue Indonesia yang tampilannya tuh menarik gitu. Jadi kita mulai research di packaging dan tampilan gitu. Karena pertama kita harus tahu target market customer kita dulu seperti apa gitu. Jadi waktu itu kita nentuin target market kita ya banyakan ibu-ibu pasti yang suka nyemil, dan kita mau mulai jualannya dari media platform digital. Jadi ya kita harus bikin produk ini menarik untuk harus cantik gitu. Jadi biar ibu-ibu kalau ngelihat ih cantik ya gitu. Dan pasti jadi mau beli gitu. Ya mungkin kalau misalnya mau jualnya target marketnya anak-anak, ya gimana bikin produk itu menarik untuk anak-anak gitu. Nah, jadi ya dimulai fotonya kita sesuaikan, bentuk packagingnya kita sesuaikan, dan lama-lama ya produknya sendiri ikut menyesuaikan gitu. Dan dari segi marketingnya sendiri, menurut aku ya memang dari cara iklannya, dari orang-orang yang kita pakai untuk membantu mempromosikan ini juga menentukan gitu. Oke, kalau kita ngomongin image jajan pasar ini ada tanggung jawab media juga nih. Makanya sekarang ini gue tanya deh, itu foto kalian boleh kita jadiin cover nggak sih? Kan jadi keren tuh produknya. Kue tradisional Indonesia. Boleh Kita nggak pernah soalnya. Boleh ya? Boleh dong. Oh, boleh. Passionnya di depan nih. Ya, makanya kita tuh juga bersyukur, ya kita terima kasih banget nih untuk Passion Media dan untuk media-media Indonesia juga, karena kita butuh dukungannya banget nih untuk ngangkat kue Indonesia ini gitu, kue tradisional. Kita pokoknya kalau segala sesuatu yang berbau Indonesia kita dukung. Kita mau jadi tuan rumah di negara sendiri kan ceritanya. Oke. Ini gue tutup dulu sesi pertanyaannya karena masih banyak yang minta maaf aja karena nggak mungkin semuanya kita bacain. Semoga sharing-sharingnya dari Karina dan Laura ini bisa membantu kalian. Emang usaha jajan kue tradisional ini nggak mudah ya, agak tricky lah. Tapi emang mulai start small aja dulu. Mungkin dari berapa produksi, berapa jenis kue, terus baru perlahan-lahan ditingkatin produksinya. Oke, thank you Karina dan Laura. Thank you semua udah mau dengerin kita sharing-sharing, ngobrol. Thank you semuanya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan yang benar-benar pengen dijawab banget, boleh langsung DM kita juga sih. Oke, siap. Follow Instagramnya Iki Kue. Iki Kue. IKOUE. Ya, IKOUE. Ada di punya Passion Media kita tag terus pokoknya. Oke, terus buat edisi depan ini dari sini kita bakal gue dapat banyak DM dari orang-orang. Jadi sekarang semasa pandemi ini mulai banyak orang yang beralih jadi jualan kan. Mereka nanya soal food costing. Oke, kita cariin deh orangnya. Pokoknya stay tune aja terus. Kalau misalkan update dari kita itu selalu kita update di Instagram @passionmediaid. Dalam waktu dekat kok, minggu depan lah pokoknya. Kita akan bahas soal food costing. Jadi orang kan mikirnya kita jual barang dengan modal 50.000 dijual 100.000, untung 50.000 kan, wah, udah seneng dia biasanya. Kata nggak gitu cara ngitungnya. Oke, thank you banget semuanya. Untuk Passion Media sendiri bisa dicek Instagramnya. Di situ kalian bisa download majalah e-magazine versi PDF, bisa nonton video juga kita di YouTube ada. Jadi di Instagram Passion Media itu ada link tree-nya, silahkan diklik. Oke, thank you ya. Selamat selamat sore, mungkin buat Karina udah malam ya. Iya. Thank you. Thank you. Kita tutup saja.